Saya Vanessa Matthew dari NIM 37, terus ada Kalis dari NIM 94, Regi dari NIM 25, dan Ricky dari NIM 59. Eh, Kayaknya laptop saya nggak freeze. Ibu nggak sih? Oke. Laptop saya rada nge-lag gara-gara record segala. Oke. Pertama ada outline buat apa yang akan kita jelaskan di presentasi kita. Yang pertama ada apa itu managing undo data, ada kategori of undo, transaction and undo data, undo data redo data, local undo v shared modes, overview of automatic undo management, dan the retention period, automatic tuning of undo retention guarantee, sama managing undo table space. Nah, aduh, kenapa? Oh, oke. Jadi apa itu managing undo? Managing undo itu data yang dibuat dan dikelola oleh Oracle Database yang dapat digunakan untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan pada database. Informasi ini terdiri dari catatan tentang apa yang terjadi selama suatu transaksi, terutama sebelum transaksi tersebut dilakukan yang dikenal sebagai undo. Undo recording digunakan untuk satu, mengembalikan transaksi ketika pernyataan rollback dikeluarkan. Dua, untuk memulihkan basis data. Tiga, memberikan konsistensi membaca analisis data pada titik waktu sebelumnya. Empat, melindungi fitur Oracle Flashback dari kerusakan logis. Aduh, kategori soft undo yang aktif ada informasi pembatalan yang diperlukan untuk rollback atau transaksi yang sebelum di-commit. Informasi yang belum di-commit tidak akan ditimpa. Ada unexpired, informasi pembatasan nama dengan umur kurang dari periode retensi saat ini disimpan untuk bacaan konsisten dan feature Oracle Flashback. Terus ada expired, yang informasi undo committed yang melewati periode retensi saat ini dianggap expired, diberikan ruang untuk ditimpa oleh transaksi baru. Aduh, ini laptop. Ih, uh, terus ada transaction and undo data. Setiap transaksi ditugaskan hanya untuk satu segmen undo. Segmen undo dapat melayani lebih dari satu transaksi dalam satu waktu. Saat dimulai, transaksi ditugaskan ke segmen undo. Ketika terjadi perubahan data selama transaksi, nilai asli disaring ke segmen yang dibatalkan dengan melihat tampilan kinerja dinamis Vidala Transaction. Anda dapat melihat transaksi yang ditetapkan ke segmen pembatalan. Ya, silakan berikutnya. Baik, the next. Sorry bentar, ini nge-freeze. Oke. Baik, di sini ada undo datanya, redo data. Di sebelah kiri record off, di undo how to undo a change. Di sebelah kanan ada redo how to reproduce a change. Dan kita selanjutnya lagi use for, di undonya rollback read, konsistensi, flashback, dan di redonya rolling forward database change. Dan storage in, di undunya ada undo sequence, di redo ada redo log files. Dan satunya lagi log text against, di undonya ada inconsistent reads in multi-user system. Di redonya ada data loss. Next. Baik, di sini ada local undo shared model. Sebelah kiri ada undo table space hanya satu yang dibagikan atau di root CDB. Dan setiap PDB mungkin memiliki table space undo lokal. Dan di bawah ada sebagai contohnya, one is local undo model, terus ada hard ini, near zero downtime PDB relocation. Di sebelah kanan ketika properti lokal undo enable 90, itu kita bisa lihat dari PDB ke clone ke PDB 5. No errors in the clone, PDB 5 will be same PDB 1
dan uncommitted trans will be not be cloned. Dan ketika properti lokal undo enable sama dengan task, di bawahnya ada sebagai contohnya content some uncommit trans dan PDB 1 keturunan kelima akan terjadi clone will fail and give error Oracle 65035. Next. Dan selanjutnya kita ada overview of automatic undo management. Next. Dan di sini Oracle menyediakan mekanisme yang sepenuhnya otomatis untuk mengelola informasi dan ruang pembatalan. Database mengelola segmen undo dalam tablespace undo. Secara default, database baru yang diinstal dengan undo management otomatis sehingga membuat tablespace undo TBS 1 yang diperluas secara otomatis. Dan selama startup, database secara otomatis memilih undo tablespace pertama yang tersedia. Jika tidak ada, maka dimulai tanpa menyimpan catatan pembatalan di sistem tablespace. Namun hal ini tidak disarankan dan memicu peringatan di file log. Peringatan sistem berjalan tanpa undo tablespace. Next. Dan di sini ada the undo retention period. Next. Period retensi pembatalan yang ditetapkan ada ketika manajemen pembatalan otomatis aktif. Period ini memberitahu Anda berapa lama Oracle Database mencoba menyimpan informasi pembatalan lama sebelum menggantinya. Meskipun tidak diperlukan untuk pemulihan transaksi, pasca komitmen, informasi ini masih penting untuk pembacaan berulang dan query yang panjang, menghasilkan snapshot blok data lama, dan mendukung beberapa fitur Oracle Flashback. Untuk tujuan ini, sebaiknya simpan data pembatalan lama ini selama mungkin. Dan sebagai contohnya ada di sebelah kanan, si user menyimpan jam 10, select employed ID, solve from employed, assume that is query, it will take 5 minutes, so it will take is 10. Next. Dan di sini ada automatic tuning of undo retention. Oracle Database secara otomatis menyetel period undo retention berdasarkan bagaimana tablespace undo dikonfigurasi. Jika tablespace dikonfigurasi secara opsi auto extend, database secara dinamis menyetel period retensi undo menjadi lebih lama daripada query aktif yang paling lama berjalan di sistem. Jika query berjalan dan durasi yang sangat lama, dan database tidak dapat memberikan retensi yang tinggi, database secara dinamis menyetel period retensi yang dibatalkan ke retensi terbaik yang lebih rendah untuk ukuran tablespace tersebut dan beban sistem saat ini. Next. Dan selanjutnya akan dibicarakan oleh Kalis. Baik, lanjutnya saya akan lanjutin. Oracle Database menyesuaikan period undo retention secara otomatis berdasarkan parameter seperti ukuran tablespace, tingkat kegiatan, panjang query, dan pengaturan retention guarantee. Ukuran yang lebih besar memungkinkan undo retention yang lebih lama, maka penting memilih atau yang besar untuk karena tidak ada cukup ruang untuk mengakomodasi pembatalan transaksi baru. 2. Query yang berjalan lama bisa gagal karena kesalahan snapshot yang terlalu lama, yang berarti data pengumuman tidak mencukupi konsistensi pembacaan. Next. Retention guarantee. Next. Untuk menjamin keberhasilan query jangka panjang atau operasi Oracle Flashback, Anda dapat mengaktifkan jaminan retensi. Jika jaminan retensi diaktifkan, maka pembatalan retensi minimum yang ditentukan dijamin. Database tidak pernah menimpa data undo yang belum expired, meskipun itu berarti transaksi gagal karena kurangnya ruang di tablespace undo. Jika jaminan retensi tidak diaktifkan, maka database dapat menimpa pembatalan yang belum expired ketika ruang hampir habis, sehingga menurunkan retensi pembatalan pada sistem. Opsi ini dinonaktifkan secara default, seperti yang kita lihat di contoh sebelah kanan. Next.
Managing undo table space. Anda dapat mengelola undo table space dengan membuat, mengubah, menghapus, mengganti, serta menetapkan kuota pengguna untuk undo space. Creating an undo table space. Meskipun database configuration assistant atau disingkat dengan DBCA secara otomatis membuat table space undo untuk instalasi baru, Anda bisa membuat undo table space secara manual. Kedua, altering an undo table space. Anda dapat mengubah undo table space menggunakan pernyataan alter table space. Ketiga, dropping on undo table space. Gunakan pernyataan drop table space untuk menghapus undo table space. Next. Kemudian akan dilanjutin oleh teman kami, Ricky. Creating an undo table space. Saat membuat database, gunakan pernyataan create database untuk membuat table space undo. Ada dua metode untuk membatalkan pembuatan table space. Yang pertama, mengeluarkan pernyataan create database untuk membuat database baru dalam mode pembatalan manajemen otomatis atau undo management dari auto. Kedua, pernyataan create undo table space digunakan dalam metode kedua, yang digunakan dalam database yang sudah ada. Oracle Database mendukung pembuatan table space undo file tunggal dibahas di digital di file table space. Next. Iya, gue nggak ada yang blur. Altering an undo table space. Anda dapat melakukan perubahan untuk membatalkan table space. Abis ini giliran gue shaskin, nanti jangan berisik dulu. Fokus pada tindakan khusus yang berkaitan dengan elemen yang dikelola sistem seperti pertama, menambah data. Kedua, mengganti nama data. Ketiga, menampilkan file data secara online atau offline. Keempat, memulai dan mengakhiri Itu siapa yang nonton TikTok? Kelima, mengaktifkan dan menonaktifkan pembatalan jaminan penyimpanan. Next. Dropping an undo table space. Gunakan pernyataan drop table space untuk menghapus undo table space. Cok, jangan. Jika tidak ada instance yang Gue abis ini mau shaskin, mau ngomong. dihapus. Jika ada transaksi yang sedang berjalan atau informasi pembatalan yang unexpired dalam periode penyimpanannya, hati-hatilah saat menggunakan pernyataan drop table space karena akan menghapus undo table space yang berpotensi mempengaruhi query yang sudah ada yang mengandalkannya. Next. Oh, ini adalah referensi gambar Cok, gue mau ini, Cok. hanya ada dua. Next. Begitu aja presentasi untuk teori kita. Lanjut ke praktek. Izin. Ya, jadi saya akan melakukannya untuk flashback. Yang pertama kita buka dulu. Plus username sys TPA password segini. Start up dulu. Terus karena ini kita perlu alter session, set container, session alter database open, terus alter ini supaya bekerja. Oke, udah ke open. Oke. Yang pertama kita ini create user Alex identified by Alex, yaitu untuk pengguna baru untuk membuat pengguna baru dengan nama Vanes dan kata sandi Vanes. Yang nggak bisa, bentar, ini perlu ganti jadi Vanes karena Alex udah pernah saya bikin dan saya males drop table. Jadi user created, terus akan grant create access, create session, create table, create unlimited table space to Vanes. Ini untuk memberikan hak akses untuk kepada pengguna Vanes untuk membuat sesi, membuat tabel dan membatasi tabel unlimited table space. Ini create table Vanes test
uh, dengan ID number, itu untuk buat tabel dengan test di skema Vanes yang memiliki satu kolom ID dengan tipe data number. Ini insert into Vanes test value-nya 1 untuk menyisip nilai 1 dalam tabel Vanes test. Ini select from Vanes.test ya, untuk mengambil semua data dari tabel itu. Tuh ada, tuh dikasih lihat kan. Terus kita drop table ya, untuk menghilangkan Vanes.test. Untuk menghapus menghilang sama aja. Tuh table drop. Terus kita menggunakan flashback untuk mengembalikan tabel Vanes ke kondisi sebelum dihapus. Ke drop lagi. Tuh, flashback complete. Terus kita ini mau select owner, select original name, object name type, drop time, DB recycle bin. Ini untuk menampilkan daftar yang ada di recycle bin to no selected, artinya bekerja, berfungsi. Terus kita purge ke recycle bin, yaitu untuk menghapus semua objek yang ada di recycle bin secara permanen. Recycle bin purge artinya kita sukses. Yuk dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Saya akan paste, kemudian enter, tabel create. Lalu kita akan memasukkan data ke tabel staff. Baik, kalau kita sudah, kita akan menyimpan data yang sudah kita buat. Lalu kita akan update nama staff. Lalu kita tambahkan lagi. Dan kita akan menampilkan data yang sudah kita buat. Lalu kita akan melakukan ke waktu sebelum melakukan transaksi. Lalu kita rollback dia. Nah, seperti ini. Dan ini sudah masuk ke dalam tabel, dan sudah pasti kalau kita mencari pasti ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Sekarang saya akan mengetes untuk mematikan lokal undo ke mode off. Apakah benar kalau lokal undo-nya dalam mode off kita nggak bisa create pluggable database? Langsung saja kita mesti startup upgrade. Oke, sudah kemarin. Terus kita cek lokal undo-nya dalam keadaan apa. Oh, ternyata true, berarti dia lagi online. Terus kita matikan, jadikan dia ke mode false, shutdown immediate. Oke, sudah ter-shutdown. Kita startup biasa. Kita cek apakah benar pas tadi alter database lokal undo ke off, apakah dia false. Kita cek benar false, berarti dia lagi off. Kita buka semua pluggable database dibuka.
Oke, sudah. Buat directory dengan nama PDB2. Itu terserah sih. Cuman kalau saya karena bebas, jadi namanya PDB2, nama folder. Data sudah ada, file exist, lanjut aja tes dengan create pluggable database. Yang ini bisa diganti karena nama foldernya PDB2. Tes. Udah. Ya, kena error 65035 sesuai dengan teori. Karena kenapa? Karena kita ini sudah menjadikan lokalannya itu dalam keadaan mode off atau false. Jadi nggak bisa kalau dalam mode off untuk meng-create pluggable database. Dia mesti dalam keadaan mode on. Shutdown immediate. Upgrade lagi untuk mengubah lokalannya itu menjadi on. Database on. Sudah kita shutdown ini lagi. Aku memakan waktu beberapa detik di bagian sini. Terus startup, maaf, salah ini. Startup biasa. Kita cek lokalannya dalam keadaan apa. Tadi sudah di on, terus dia masih itu, ya sudah online. Kita buka lagi, database. Oke, sudah terbuka. Kita create pluggable database-nya saat lokalannya itu dalam keadaan on atau true. Oke, berhasil karena kita sudah mengubah lokalannya itu menjadi on atau bernilai true. Kita cek apakah ada. Oke, ini dia nih. PDB2 yang tadi saya buat, create pluggable database PDB2 nomor 8 mounted, sedang berjalan. Terima kasih, gitu aja. Table barang yang berisi tentang kode number, nama varchar, harga varchar, DS barang, yang dimana DS barang ini gunanya untuk mengecek isi dari data yang telah tercantum di dalam kode number. Begitu dengan yang lain, nama varchar, harga varchar. Kemudian di bawahnya ada insert into, yaitu menampilkan data yang ada di dalam table barang. Nah, di bawahnya ada rollback. Rollback ini yaitu memastikan bahwa data yang telah ditampilkan di insert ini tidak ada di dalam table barang. Nah, jika di bawahnya select from barang, kemudian masukkan data dengan insert into barang, dengan kode nama harga value 001 ada 02, susu air beda 5.000, yang dimana susu 10.000, air biasa 5.000. Kemudian di bawahnya langsung di commit ini itu menyimpan data. Biarpun di bawahnya ada rollback, jika commit duluan daripada dia, maka data tersebut telah tersimpan. Setelah saya cek dan hasilnya tampilannya seperti ini. Create table barang, kemudian DS barang, insert, rollback, select, commit, rollback, select, dan hasilnya kelihatan di bawah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.